Nah, baik teman-teman, coba kita lihat dulu ya. Pada gambar ini kelihatan dong yang paling atas ini adalah ada sosok wanita yang sedang menggendong anaknya. Nah, di belakangnya kalau kita lihat ada apa itu? Ada jalan yang kelihatannya aja udah becek banget ya. Jadi ini jalanan yang mungkin kita nggak tahu seberapa panjang dan kanan kirinya udah bisa dipastikan nggak ada rumah, nggak ada apapun itu gitu ya. Hanya ada jalanan yang becek dan berlumpur. Kemudian kendaraan juga nggak kelihatan di sini, hanya diakses dengan menggunakan jalan kaki. Kebayang dong capeknya gimana? Nah, ini adalah contoh gambaran bagaimana beberapa kelompok masyarakat kita yang masih punya akses yang sangat jauh dari daerah yang mungkin rame, yang mungkin teman-teman di daerah sekitar PPNI yang sudah masuk ke dalam daerah perkotaan gitu ya. Nah, coba bayangkan kalau ibu sama anak ini, mereka sedang berjalan menuju mengikuti garis-garis dari tanda panah ini, muter-muter sampai pada akhirnya dia baru nyampe yang namanya ke hospital atau rumah sakit. Bayangkan aja gimana kalau memang si anak ini membutuhkan pelayanan yang segera, butuh bantuan yang segera, butuh akses informasi yang cukup terhadap tindakan ataupun perilaku kesehatan. Sejauh ini mereka harus menempuh baru dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, tentunya ini sangat membuat kita melihat bahwa masih ada loh teman-teman kita, masyarakat kita yang masih susah untuk mengakses yang namanya fasilitas kesehatan, sehingga mereka membutuhkan waktu yang lebih panjang, membutuhkan usaha yang lebih giat untuk mereka bisa mendapatkan fasilitas kesehatan. Nah, apa hubungannya sama pembelajaran kali ini? Kita simak lanjutnya untuk materi-materi selanjutnya ya. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan, hari ini kita akan masuk tentang e-health. Nah, sebenarnya apa sih e-health itu? Mungkin teman-teman juga ada yang pernah mendengar sebelumnya, atau bahkan mungkin sudah kenal dekat sama yang namanya e-health ini, atau ada yang mungkin baru dengar pada saat proses pembelajaran ini berlangsung. Oke, jadi kita lihat aja ya sebenarnya makna e-health itu apa. Nah, teman-teman, kalau kita lihat bagaimana e-health ini merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kita sudah belajar tentang yang kemarin teknologi dan bagaimana komunikasi, dan e-health ini memainkan peran penting ke dalam teknologi informasi dan komunikasi. Bahkan dalam e-health juga dia menggunakan komponen elektronika, telekomunikasi, komputer, dan informatika. Jadi beberapa hal ini tergabung dalam proses bagaimana e-health itu berjalan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang makna e-health, teman-teman perlu tahu bahwa e-health itu biasa dijabarkan dalam kata yang lebih panjang adalah electronic health, artinya kesehatan yang bersifat elektronik gitu ya, gampang bahasa mudahnya. Nah, oke, kita lihat lagi makna selanjutnya. E-health ini juga diartikan sebuah proses di mana berbagai jenis informasi kesehatan itu disediakan. Jadi banyak hal gitu tentang informasi kesehatan yang akan disajikan dalam bentuk elektronik dengan penggunaan-penggunaan seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Kemudian praktek perawatan kesehatan menggunakan internet itu kerap kali disandingkan dengan yang namanya e-health ini. Jadi bagaimana perawat dalam menggunakan e-health dalam proses praktek mandirinya ataupun praktek dalam institusinya. Nah, ini berbasisnya bisa menggunakan internet. Jadi menggunakan koneksi yang teman-teman mungkin saat ini juga mengakses materi dari saya juga menggunakan koneksi internet juga. Nah, sama halnya dengan praktek perawatan, e-health ini juga menggunakan koneksi internet itu. Nah, ada beberapa e-health yang memang menggunakan langsung dalam bentuk aplikasi kesehatan. Ada juga yang menggunakan link dari ponsel yang bisa diakses secara langsung, dan ada juga yang mobile kesehatan dalam artian memang sudah dalam bentuk saduran di handphonenya. Nah, jadi ini beberapa hal yang mungkin bisa
diakses e-health-nya dalam bentuk apa gitu ya. Ada yang cuma link, sekedar link, kemudian kita klik maka masuk di dalam website atau apalah itu. Kemudian ada yang bentuknya memang aplikasi, artinya teman-teman harus mengunduhnya terlebih dahulu baru bisa menikmati ataupun menggunakan fasilitas e-health ini. Kemudian ada yang memang sudah bawaan dari mobile kesehatan, mungkin ini bentuknya entah itu khusus ada alat yang memang bisa digunakan memang khusus untuk e-health ini gitu. Jadi tidak menggunakan ponsel ataupun sebagainya. Nah, ini bisa saja bentuknya. Kemudian kita sering menyatakan gitu ya bahwa proses pelayanan kita itu kadang terbentur sama yang namanya jarak gitu. Dulu kalau kita lihat faktor-faktor bagaimana seseorang itu bisa mengakses pelayanan kesehatan atau tidak, itu biasa salah satu faktornya adalah bagaimana jarak dari masyarakat tersebut ke tempat fasilitas kesehatan. Nah, dengan menggunakan e-health ini, jarak itu tidak menjadi masalah lagi, teman-teman. Jadi hal ataupun kekurangan dari fasilitas yang biasa digunakan oleh masyarakat harus berjalan dari rumah menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan membutuhkan jarak, waktu, tempuh yang cukup jauh. Nah, dengan e-health ini, faktor jarak itu terhapuskan semuanya. Karena ya tadi, memang dia bersifat elektronik dan tidak membutuhkan kehadiran konsumen ataupun tenaga kesehatan itu secara langsung bertatap muka tanpa tanpa melalui koneksi-koneksi seperti ini. Nah, ini tentunya juga sangat membantu e-health ini terhadap daerah-daerah yang mungkin memang tidak tersedia vaskes dalam jarak yang cukup dekat. Oke, kalau kita tadi udah tahu bagaimana konsep e-health itu ada, nah sekarang kita coba lihat bagaimana sih proses secara sederhana sistem e-health ini berlangsung. Nah, kita lihat ada rumah di mana mungkin ini bisa jadi adalah rumah konsumen. Yang paling bawah ini ya, yang warna orange, kemudian atapnya biru laut. Nah, ini adalah rumah konsumen. Kemudian di sisi sebelah kanannya yang ada tanda plus merah, ini merupakan adalah pusat dari elektronik health itu. Nah, coba kita lihat bagaimana sistem ini bekerja. Dari rumah ada yang namanya mungkin sejenis sensor yang bisa mendeteksi seseorang gitu ya. Nah, ataupun dia memiliki akses jaringan yang memang sudah terpasang dari rumah tersebut dan disalurkan kepada pusat dari elektronik kesehatan ini. Kemudian di dalam sensor ini ketika dia membutuhkan sesuatu, dia membutuhkan konsultasi, membutuhkan pertanyaan, atau dia butuh bantuan segera, dia punya akses link yang sangat mudah dengan cara menggunakan yang namanya jaringan WiFi yang paling atas ini, yang itu menggunakan sistem internet. Kemudian WiFi yang ada di dalam rumahnya ini akan mensinkronkan kepada jaringan WiFi di internet yang ada di pusat dari elektronik health ini. Nah, seluruh database pasien, seluruh database tenaga kesehatan adanya di pusat kesehatan ini. Sehingga ini terhubung dengan mudah apa yang ingin disampaikan oleh pasien, oleh klien kita, itu hanya menggunakan dengan jaringan internet. Dari rumah mereka memberikan sesuatu, membutuhkan sesuatu, atau memiliki sesuatu yang mungkin butuh ditanggapi segera, itu dengan sangat mudah bisa diakses melalui pusat elektronik kesehatan. Nah, di dalam pusat elektronik kesehatan ini sudah ada yang bekerja. Salah satunya adalah tenaga keperawatan yang bisa bekerja di health center itu. Nah, ini contoh sederhananya yang teman-teman bisa lihat. Jadi, dari rumah saja mereka bisa mengakses fasilitas kesehatan. Tidak perlu lagi itu seperti gambar yang pertama tadi. Mereka harus jauh-jauh mengakses fasilitas kesehatan. Nah, tapi dengan catatan ya, ini sudah ada ya akses internet yang tentunya memadai pada diagram yang sederhana ini. Nah, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi gimana sih sebenarnya gambaran dari station e-health ini, atau stasiun ataupun tempat yang namanya
elektronik kesehatan ini atau e-health ini. Nah, ada apa aja sebenarnya? Nah, dalam stasiun e-health ini biasa dilengkapi yang namanya kamera yang paling sebelah kiri ini. Kemudian ada medical scanner untuk melakukan penyekenan. Itu untuk bisa melihat hasil dari misalnya foto ronsen dalam pemeriksaan penunjang pasien. Kemudian ada elektronik stetoskop, jadi secara elektronik bisa melakukan yang namanya pendengaran auskultasi. Nah, ini sampai di sini mungkin juga kita belum pernah ketemu gitu ya, ataupun bahkan belajar untuk menggunakannya. Kemudian ada sphygmomanometer yang mungkin dipadukan dalam jarak jauh bisa dilakukan seperti itu. Nah, kemudian dokumen scanner, kemudian ada vital signs monitor, kemudian ada alat-alat penunjang lainnya seperti digital electrocardiograph gitu segala macam ya. Nah, ini beberapa contoh e-health station yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas ini dalam menjalankan fungsi pelayanan kesehatannya berbasiskan pada elektronik. Nah, mungkin beberapa alat ini kita nggak pernah ketemu dan kita belum pernah belajar gitu ya, yang secara elektronik bisa loh gitu mendeteksi gitu, yang tadinya mungkin harus datang secara langsung dan sebagainya. Nah, teman-teman, pada slide ini kita coba lihat bagaimana sih bentukan dari e-health itu atau macam-macam dari e-health ini. Yang pertama ada electronic health records. Jadi alat perekam elektronik kesehatan gitu loh. Dia yang akan merekam seluruh komponen yang dimasukkan, yang diinputkan dari seperti yang sudah kita belajar dalam sistem kemarin. Kemudian ada bentuk e-health yang yaitu telemedicine, yaitu penggunaan fasilitas medis menggunakan telepon ataupun yang bersifat memang basisnya adalah koneksi internet. Kemudian consumer health informatik, bagaimana konsumen itu bisa mendapatkan informasi kesehatan dengan menggunakan elektronik, yaitu basisnya adalah sistem informatika tentunya. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya health knowledge management, di mana ini adalah manajemen pengetahuan kesehatan gitu ya, bagaimana mengelola tentang kesehatan ini dikelola dengan basis yaitu sistem dari informatik ini sendiri. Kemudian ada medical research using grids, ini bagaimana proses penelitian secara medis, secara kesehatan, ini sistem penelitiannya itu menggunakan basisnya adalah basis grids atau yang biasa sudah ada kisi-kisinya, sudah ada alurnya seperti itu medical research using grid ini. Jadi sudah ada alur yang disediakan dalam sistem penelitian berbasiskan medis gitu dengan menggunakan elektronik. Kemudian ada healthcare information system atau sistem informasi tentang perawatan kesehatan. Nah, ini bagaimana sistem informasi berdasarkan perawatan kesehatan ini yang juga paling mengena dalam bidang keperawatan kita. Nah, ini bentuk-bentuk e-health yang mungkin kita kenali dan mungkin masih banyak lagi. Ini hanya beberapa contoh dalam bentukan e-health itu ya. Baik, selanjutnya kita coba lihat bagaimana manfaat dari e-health ini. Jadi kita harus tahu sebenarnya e-health ini apa sih yang bisa menjadi keunggulan ataupun manfaat yang bisa diambil. Nah, yang pertama adalah peningkatan efisiensi atau penurunan biaya. Nah, jadi teman-teman dengan penggunaan e-health ini justru bisa membuat pelayanan kesehatan itu jauh lebih efisien dan penurunan biaya-biaya yang mungkin biasanya dikeluarkan dengan secara langsung gitu, vaskes yang secara langsung, tapi dengan e-health ini biaya-biaya tersebut bisa ditiadakan seperti itu. Nah, ini juga tidak hanya berlaku pada fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan. Manfaat efisiensi dan penurunan biaya ini juga tentunya dirasakan oleh konsumen itu sendiri ataupun pasien kita, di mana pasien kita yang tadinya harus buang duit untuk pergi ke rumah sakit, pergi ke puskesmas dengan menggunakan kendaraan,
bahkan mungkin ada yang harus menggunakan kendaraan umum, mereka harus bayar bahan bakarnya ataupun bayar sewanya untuk kendaraan yang mereka tumpangi. Nah, ini tentunya dengan fasilitas yang bisa dari mana aja mereka akses. Nah, ini tentunya bisa menurunkan efisiensi dari pengeluaran yang memang mereka keluarkan biasanya tanpa menggunakan e-health ini. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, dengan adanya e-health ini tentunya kita sebagai tenaga kesehatan akan bekerja lebih prima karena kita tidak terkuras energi kita dengan tatap bertemu secara langsung dengan sibuk-sibuknya hal-hal yang mungkin tidak jelas seperti yang kayak kemarin katakan, ketika tidak tersistem saya hanya baca angka-angka, tentu itu sangat melelahkan. Nah, dibandingkan dengan sudah tersistem bahkan sudah dibuat secara e-health ini, tentunya pelayanan kita sebagai tenaga perawatan ini juga akan semakin maksimal. Kemudian poin yang ketiga adalah pembuktian diagnosis melalui evaluasi ilmiah. Nah, dalam e-health ini juga tentunya diagnosa-diagnosa yang ditegakkan itu sudah tersistem dengan baik gitu ya. Kemudian bagaimana pemilihan penegakan diagnosa itu sudah bukan lagi mungkin menurut saya gitu, tapi sudah tersistem di dalam e-health ini sehingga evaluasinya akan lebih objektif ataupun ilmiah. Kemudian pemberdayaan pasien dan konsumen. Nah, secara jarak yang tidak terhambat, maka kita bisa memberdayakan pasien dan konsumen kita untuk bisa memaksimalkan potensi mereka untuk menuju derajat sehat. Jadi e-health ini sangat membantu kita juga dalam mengontrol untuk kita berdayakan mereka, untuk mereka mau memulai hidup sehat, untuk mau memulai hal-hal yang mungkin sudah kita anjurkan. Nah, ini akan lebih memudahkan kita untuk memantau sampai dalam tahap memberdayakan mereka. Kemudian mendorong terjadinya hubungan yang lebih baik antara pasien dan tenaga kesehatan, dan dengan tentunya hal akses yang mudah, mungkin kelelahan juga akan semakin menurun. Nah, itu tentunya nanti ke depannya akan lebih baik. Mungkin yang tadinya kita sudah kelelahan dan tidak maksimal dalam menanggapi pasien-pasien kita, tapi dengan cara e-health ini tenaga kita juga masih prima selalu. Nah, tentunya ini akan membuat hubungan kita akan jauh lebih baik dengan klien-klien kita. Kemudian pendidikan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. Nah, dalam manfaat dari e-health lainnya ini juga tentunya ini akan memberikan manfaat secara knowledge ataupun pengetahuan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat bagaimana proses dari elektronik kesehatan ini bisa berlangsung. Selanjutnya adalah mendorong tumbuhnya komunikasi dan pertukaran informasi antar lembaga pelayanan kesehatan. Jadi kita mau nggak mau didorong-dorong, dianjurkan sekali gitu loh, sebagai perkembangan komunikasi yang memang sudah eranya yang kita sadari kemarin ini untuk terus berkembang, terus tumbuh, dan tentunya ini adalah berbasiskan dari elektronik gitu ya, sehingga antar lembaga pelayanan kesehatan pun kita bisa dalam bentuk sharing yang lebih mudah gitu loh. Kalau dulu kita harus bertemu secara langsung, tapi sekarang kita hanya bisa berbagi informasi dengan e-health ini antar pelayanan kesehatan A, pelayanan kesehatan B, sampai pelayanan kesehatan C yang dulunya kita anggap itu adalah hal yang jauh untuk kita bisa mengakses. Tapi dengan e-health ini tentunya ini sangat mudah sekali untuk diakses dan bisa berbagi lebih banyak antar lembaga pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah perluasan ruang lingkup pelayanan kesehatan. Nah, dalam perluasan ruang lingkup pelayanan kesehatan ini tentunya banyak hal yang justru kita bisa lebarkan gitu ya. Jadi pelayanan kesehatan ini bisa kita berikan dengan lebih luas lagi, karena yang tadinya mungkin keterbatasan tenaga kalau kita bertemu satu-satu, tapi dengan adanya e-health ini justru kita bisa mencakup lebih banyak lagi pasien, lebih jauh lagi pasien dalam pemberian pelayanan gitu ya kepada klien-klien kita yang mungkin dulunya terlalu jauh untuk kita akses fasilitas kita gitu. Mereka juga demikian, mereka juga merasa terlalu jauh dengan kita untuk mengakses vaskes yang kita sediakan. Nah, semua ini bisa dirobohkan, bisa dipatahkan dengan adanya e-health ini, sehingga memang jaringan perluasannya
dalam pelayanan kesehatan kita akan semakin jauh lebih luas. Oke, kita lanjutkan ya. Di slide ini kita coba lihat bagaimana kalau misalnya e-health ini diterapkan. Nah, apa dampak ataupun efeknya? Kita coba lihat bagaimana penerapannya yang berefek pada pasien dan pelayanan kesehatan. Nah, di sini cukup banyak untuk pasien dan pelayanan kesehatan. Nanti juga baru kita lihat coba untuk efek atau dampak yang diberikan ketika e-health ini diterapkan pada riset dalam keperawatan ya. Nah, untuk pasien dan pelayanan kesehatan, pemberian pelayanan yang disesuaikan dengan pasien dan individu itu diartikan lebih khusus. Saat e-health ini diterapkan, maka ada pelayanan secara individu yang memang sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sehingga ini akan sangat berdampak positif terhadap klien kita, pasien kita. Kemudian selain itu, pengambilan keputusan dengan menggunakan e-health ini akan jauh lebih baik. Karena hal ini berdasarkan data ataupun bukti yang memang sangat spesifik dari pasien itu. Dengan penggunaan e-health ini tentunya ketermudahan dan efisien dan efektivitasnya lebih baik, sehingga keputusan akhir yang diambil pun akan jauh lebih bagus. Kemudian dampak lainnya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses perawatan dan memfasilitasi perawatan bersama melintasi batas. Nah, ini maknanya adalah setiap orang bahkan bisa mengakses ataupun melihat secara proses dari pelayanan kesehatan ataupun jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada klien, sehingga mereka bisa tahu dengan jelas dengan e-health tertentu yang memang memaparkan ini. Jadi mereka bisa tahu tuh tentang bagaimana proses-proses, bagaimana prosedurnya ketika mengalami masalah tertentu, sehingga tidak ada yang mungkin mereka asal melakukan sesuatu atau asal membayar sesuatu tanpa tahu sebenarnya mereka sedang diapakan nih sama si tenaga kesehatannya. Selain itu juga e-health ini membantu praktek berbasis bukti dan pengurangan kesalahan, sehingga kita yang dalam e-health ini menggunakan evidence based practice-nya memang lebih tinggi. Jadi segala sesuatu yang diterapkan memang berdasarkan hasil riset. Kemudian tentunya kesalahan-kesalahan yang mungkin biasa ataupun sering terjadi di dalam metode-metode konvensional pada e-health ini bisa diatasi jauh lebih besar gitu ya, masalah kesalahannya. Human error-nya juga semakin kecil karena memang berdasarkan sistem yang dilakukan menyebabkan mungkin lebih baik dalam prosesnya dibandingkan mungkin manusia secara manual. Misalnya dalam proses penulisan, jadi tidak ada kata-kata yang salah dibandingkan mungkin mereka menerapkan e-health tinggal mengklik masalah-masalah tertentu, keluhan-keluhan tertentu, sehingga ini jauh lebih efektif dan mengurangi kesalahan dibandingkan mungkin Anda keluhannya A dan B, tetapi karena kesalahan tulisan akibat kelelahan tenaga kerja ini bisa saja terjadi. Nah, tapi pada e-health penerapannya hal ini bisa diatasi karena mereka langsung menekan ataupun mengklik bagian-bagian masalah. Nah, itu contohnya bagaimana pengurangan kesalahan ini sangat bisa terjadi gitu ya, sangat berdampak dalam pengurangan kesalahan dalam penerapan e-health. Kemudian meningkatkan akurasi diagnostik dan kesesuaian pengobatan. Nah, dalam penggunaan teknologi tentunya ini juga udah pernah kita singgung gitu ya. Bagaimana penegakan diagnosa itu jauh lebih objektif dan reliable dibandingkan mungkin hanya berdasarkan satu individu ke individu lain. Kalau sudah termasuk dalam sistem data-data masalah dan dukungan diagnosa yang tepat, tentu ini akan jauh lebih akurat. Jadi teman-teman tidak berpikir lagi nanti si A
berpikir masalah ini dengan diagnosa ini, tapi si B akan berpikir diagnosa yang berbeda. Nah, dengan penerapan e-health yang memang sudah secara otomatis menunjukkan diagnosa-diagnosanya ketika kita pilih beberapa masalah, nah ini jauh lebih akurat dibandingkan memang metode konvensional. Kemudian tentunya juga dengan kesesuaian perjalanan proses dalam perawatan maupun pengobatan ini juga akan jauh lebih sesuai ketika memang data-data sudah sesuai dari awal, kemudian pengambilan keputusan sudah sesuai, tentunya ini akan berdampak pada kesesuaian dalam proses perawatan dan pengobatan. Kemudian meningkatkan akses terhadap kesehatan yang efektif dengan mengurangi hambatan yang diciptakan, misalnya dengan lokasi fisik atau kecacatan. Nah, ini juga kita sudah singgung di atas bagaimana dengan kekurangan-kekurangan seperti jarak, kesusahan dalam menjangkau pada individu. Nah, itu pasti sudah bisa diatasi dengan adanya e-health ini. Dan ini juga berdampak sekali terhadap klien-klien kita yang memang mengalami masalah-masalah yang tidak bisa terjangkau, baik itu karena secara jarak, secara lokasi, ataupun karena keterbatasan memang mobilisasi dalam diri klien kita gitu. Contohnya adanya kecacatan atau adanya memang gangguan pada anggota dari mobilitas untuk mobilisasinya, seperti itu. Nah, jadi dengan penggunaan e-health ini tentunya masalah-masalah yang tadinya menjadi kekurangan dan hambatan mereka untuk mengakses vaskes atau fasilitas kesehatan, tentunya ini justru akan membantu mereka. Jadi keterbalikannya ya, jadi yang tadinya mungkin menjadi kekurangan bagi individu tersebut untuk mengakses, tapi dengan e-health ini justru mereka sangat terbantukan, bahkan tidak ada hambatan untuk mereka menerapkan ataupun menggunakan fasilitas kesehatan ini. Kemudian memfasilitasi pemberdayaan pasien untuk perawatan diri dan pengambilan keputusan kesehatan. Nah, ini juga sudah banyak kita sebutkan salah satu mungkin manfaat. Nah, tentunya ini juga berdampak pada penerapan e-health ini. Bagaimana pasien diberdayakan dalam perawatan dirinya dan pengambilan keputusan kesehatan jauh lebih objektif, karena memang mereka akan jauh lebih berpikir tenang, kemudian mereka lebih terkontrol ketika mungkin tidak ada suasana-suasana yang mungkin lebih mendesak, seperti mungkin mereka datang ke hospital, itu jauh lebih memungkinkan keputusan-keputusan yang diambil oleh klien itu jauh lebih jauh lebih tepat seperti itu dibandingkan mungkin mereka dalam kondisi tekanan dan dalam lingkungan yang memang berbeda, yaitu ketika mereka datang ke rumah sakit seperti itu. Nah, jadi ini sangat membantu sekali tentunya. Nah, kemudian dampak atau efek yang ditimbulkan ketika e-health ini terjadi yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi biaya melalui penyederhanaan proses dan mengurangi waktu menunggu, dan tentunya juga bahaya limbah yang ditimbulkan. Nah, kalau kita bicara tentang efisiensi biaya, tentunya ini juga sudah saya bahas juga di atas, bahwa bagaimana e-health ini jauh lebih ekonomis gitu ya ketika digunakan. Anda ketika menggunakan e-health cukup mungkin butuh kuota untuk jaringan koneksinya, tapi tidak membuang waktu untuk transportasi atau biaya parkir segala macam yang kecil-kecil seperti itu. Nah, itu tidak termasuk gitu. Ini juga akan berkaitan tentang penyelenggara ataupun pelayanan kesehatan atau orang yang memberikan jasa kesehatan itu sendiri. Misalnya tadinya rumah sakit, tentunya ini juga punya banyak biaya gitu. Mereka harus sewa gedung bahkan yang besar gitu kan, karena tidak mungkin kalau mereka menerapkan secara konvensional atau tradisional tapi mereka punya gedung kecil, tentu ini tidak cukup untuk menampung segala keluhan pasien yang mungkin masuk dalam jumlah yang lebih besar. Nah, ketika e-health ini diterapkan, justru mereka cukup mungkin hanya menyewa gedung yang lebih kecil seperti itu. Dan ini juga akan berdampak pada prosesnya yang tadinya mereka harus keliling-keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, dari administrasi, kemudian menunggu di poli, kemudian dari poli mereka harus mengantarkan resep
ke apotik segala macam. Nah, ini prosesnya tentu panjang dan kompleks. Nah, sedangkan pada e-health ini tentunya mereka akan merasakan dampak secara langsung tentang sederhananya proses. Mereka hanya mungkin mengklik, kemudian terhubung untuk konsultasi, kemudian mendapatkan resep. Mereka bahkan tinggal mungkin mengirim secara online apa yang mereka butuhkan terhadap medikasinya seperti itu, atau mungkin ada perawatan khusus mereka tinggal panggil ke rumah. Nah, ini tentunya sangat sederhana prosesnya dan sangat mudah untuk dijalankan bagi klien kita. Kemudian juga mengurangi waktu tentu saja, yang tadinya mungkin mereka harus perjalanan berapa menit ke vaskes, itu sudah dipotong waktunya, harus menunggu dari ruang administrasi mengantri, harus menunggu pada saat di apotik dan segala macam. Ini juga pasti jauh lebih mengurangi waktu yang ada. Nah, terakhir adalah tentunya ini ada limbah yang menjadi masalah juga di dalam fasilitas kesehatan. Ini justru akan sangat berkurang tentunya, karena masalah-masalah ini tentunya tidak tertumpuk di dalam hospital ataupun vaskes itu sendiri, tapi sudah di floor. Mereka yang tidak butuh memang datang, ya tidak perlu seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba lihat bagaimana dampak, efek atau implikasi ketika e-health ini sudah diterapkan pada riset keperawatan. Nah, e-health ini tentunya bisa menjadi sebuah media untuk riset. Jadi bagaimana e-health ini dijadikan sebagai media untuk sesuatu apa gitu. Jadi untuk membuktikan bahwa dengan e-health itu akan berdampak seperti apa dan bagaimana. Kemudian juga cara pelaksanaan dalam proses riset ini bisa sekali dengan menggunakan e-health ini. Jadi ini diterapkan dalam riset keperawatan sebagai caranya dia untuk mendapatkan sesuatu dengan menggunakan e-health ini. Nah, tentunya ini juga sudah banyak sekali dampak-dampak dan efek positifnya dengan penggunaan media ataupun cara ini dalam riset keperawatan. Nanti mungkin kita coba lebih lihat flow di bawah bagaimana hasil risetnya tentang e-health ini. Contohnya seperti apa. Oke, kita tadi sudah belajar banyak ya tentang bagaimana makna e-health, kemudian bagaimana prosesnya, sistemnya, alurnya, sampai pada dampak atau efeknya dan manfaatnya segala macam. Nah, sekarang kita perlu tahu juga bahwa teman-teman untuk melakukan e-health ini ada beberapa hal yang harus kita terapkan ketika kita mau menerapkan e-health ini. Nah, apa saja sih yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, kita punya sumber daya manusia, artinya tenaga yang mampu mengelola e-health ini gitu. Jangan sampai kita punya tenaga kesehatan saja, tapi tenaga kesehatannya tidak peka terhadap teknologi, tidak peka terhadap sistem informatik, sehingga mereka tidak akan bisa menggunakan dan menjalankan e-health ini. Nah, tentunya ini SDM menjadi poin ataupun peran yang penting juga gitu ya. Bagaimana kita mencari tenaga kesehatan yang juga sangat paham, sangat kompeten terhadap penggunaan e-health ini, sangat dekat dengan teknologi gitu. Nah, kebanyakan tidak berkembangnya e-health ini di tengah-tengah kita ya karena SDM kita yang memang tidak mampu dan bahkan tidak mau gitu loh untuk mau melakukan, mau menggunakan, apalagi mau mampu menggunakannya. Kemudian adanya infrastruktur. Nah, ini tentunya ketika menerapkan e-health harus didukung dong dengan teknologi yang memang sesuai gitu. Jangan sampai infrastruktur kita yang justru tidak mendukung terhadap penerapan e-health yang ingin kita lakukan. Misalnya kita sudah punya software yang memang sesuai, kemudian sistemnya sudah dibangun dengan baik, tapi tidak disediakan bagaimana pusat senternya, komputernya, untuk hardware-nya itu tidak tersedia dengan baik. Nah, ini juga tentunya menjadi masalah yang besar gitu ya. Kemudian jaringannya, misalnya kita di pusat dari health-nya memang baik, tapi bagaimana jaringan ke masyarakatnya, mudah nggak untuk masyarakat mengakses gitu loh, atau ada butuh koneksi tertentu. Nah, itu tentu akan menyulitkan. Nah, infrastruktur ini memang harus dirancang dan dibuat accessible gitu ya, mudah untuk diakses sekali oleh masyarakat, sehingga tadi prinsip ketermudahan jarak, tidak ada hambatan jarak. Nah, itu bisa benar-benar menjadi solusi gitu dalam penerapan e-health. Tapi jangan sampai justru
kita menerapkan e-health tapi tetap lagi-lagi cuma yang di pusat kota saja yang bisa memanfaatkannya, tapi yang di daerah-daerah terpencil nggak bisa. Nah, ini infrastruktur inilah yang harus dikuatkan gitu. Yang tadinya mungkin daerah-daerah yang tadi yang seperti kita lihat di gambar awal, adanya jalan yang rusak. Nah, berarti infrastruktur kita harus masuk dong sampai ke daerah-daerah itu. Minimal ada koneksi internet gitu loh. Mungkin dengan membangun koneksi internet jauh lebih mudah, karena mereka juga tentunya mendapatkan keuntungan gitu ya, provider-provider yang membangun di sana, dibandingkan mungkin perancangan dari proses pembuatan jalan gitu, apalagi yang harus aksesnya lewat air, kita kan harus menggunakan jembatan, pembuatan jembatan yang tentunya akan membuang biaya yang lebih besar gitu, dibandingkan mungkin hanya membangun infrastruktur jaringan koneksi internet gitu ya. Kemudian ada pusat misalnya komputer yang memang satu desa yang terpencil itu ada satu komputer khusus untuk koneksi di pusat e-health kita. Nah, itu sangat mungkin bisa dilakukan. Jadi ketika daerah-daerah terpencil yang kita anggap punya jarak dan tak terjangkau oleh vaskes, ya sebenarnya bisa kita akali dengan hal-hal seperti itu. Mungkin kita nggak bisa menuntut mereka untuk punya handphone gitu atau mobile access yang ke semua orang harus punya atau difasilitasi semua, tapi ketika satu desa itu cukup satu, kan itu satu desa itu dekat pasti ya antar satu warga ke warga lainnya. Nah, itu cukup satu komputer saja yang bisa mengakses e-health. Nah, ini juga sebenarnya bisa menjadi solusi gitu bagi mereka. Nah, ini contohnya. Kemudian bagaimana budaya kerja itu juga menjadi penting dalam proses penerapan e-health ini. Dan yang tadinya mungkin kita nggak slow respon, tapi dengan pengguna e-health ini yang memudahkan kita, bukan berarti kita malah more slow respon gitu loh, tapi harusnya memang lebih fast respon seperti itu. Nah, ini yang diharapkan, budaya-budaya kerja yang tadinya kita cenderung mengabaikan saat ketemu langsung, tapi dengan e-health yang nggak ketemu sama sekali, jangan sampai terbangun justru makin males gitu loh buat menanggapi klien kita karena nggak ada depan mata. Justru ini harus ditingkatkan, budaya-budaya kerja yang harus cepat peka terhadap klien kita meskipun nggak ada di depan mata. Nah, selanjutnya adalah kita lihat yang ke atas lagi. Nah, perkembangan teknologi. Nah, ini tentunya semakin besar perkembangan teknologinya, penerapan e-health, pengembangan e-health kita juga harus beriringan dengan apa yang sedang berkembang gitu. Bagaimana teknologi ini terus berkembang, dan e-health kita juga tentunya harus mengalami proses perubahan-perubahan yang memang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi ini. Kemudian dalam penerapan e-health tentunya tidak lepas dari pengorganisasian. Jadi harus terencana, harus berstrategi gitu ya. Jadi tujuan-tujuan yang memang ingin dicapai dalam penerapan e-health ini juga harus terorganisir dengan baik dengan adanya organisasi yang juga cukup baik seperti itu. Kemudian birokrasi, bagaimana birokrasi ini juga cenderung menjadi hambatan kita dalam penerapan e-health mungkin. Nah, ini harusnya birokrasi juga dipermudah, proses perizinan, proses legalitas, kemudian proses mungkin apa yang dibutuhkan gitu untuk mengembangkan teknologi e-health ini, apa yang dibutuhkan dalam persiapan pemenuhan gitu kebutuhan e-health. Nah, ini secara birokrasi harusnya juga sangat diperlukan support yang positif gitu ya dalam proses birokrasinya. Nah, dan yang terakhir adalah pasien dan tenaga kesehatannya yang disiapkan gitu. Bagaimana pasiennya juga harus memang peka terhadap teknologi dan berusaha mau gitu untuk memanfaatkan teknologi. Meskipun mungkin kalau kita bicara tadi daerah-daerah distrik, ya bagaimana klien-klien kita itu dipekakan bahwa vaskes kita udah berubah loh, lewat online, lewat jejaring itu bisa diakses gitu. Nah, penyadaran terhadap klien kita, penyiapan itu harus bisa kita lakukan gitu loh, harus kita siapkan juga, termasuk juga dengan tenaga kesehatannya. Nah, ini balik lagi ke SDM, kurang lebih bagaimana mereka juga peka, bagaimana mereka ingin gitu, mereka mau untuk menggunakan proses yang sudah berbasis dengan teknologi dan sistem informasi. Nah, ini yang harus menjadi gencar-gencaran kita gitu ya dalam proses kita mau menyiapkan e-health ini diterapkan dengan lebih luas seperti itu. Nah, ini yang mungkin menjadi pemikiran kita, bagaimana ini bisa kita persiapkan terlebih dahulu untuk terus memaksimalkan bagaimana penerapan e-health ini memang benar-benar bisa kita aplikasikan di tengah masyarakat kita. Nah, baik, sebelum kita masuk ke dalam penutupan, maka saya coba perlihatkan sedikit hasil riset yang berkenaan gitu ya, bagaimana
teknologi informasi khususnya mungkin e-health ini diterapkan gitu ya. Nah, di sini ada bagaimana literasi tentang kesehatan elektronik dan kebutuhan dari teknologi untuk kesehatan di daerah yang memang cukup terpencil atau daerah-daerah yang susah dijangkau di daerah Hawaii gitu ya. Nah, ini secara elektronik mereka menggunakan bagaimana mereka bisa membaca akses informasi kesehatan segala macam. Nah, ini dilakukannya dengan memberikan SMS dan menggunakan aplikasi. Jadi mungkin untuk mobile handphone yang mereka nggak punya smartphone, tapi punya handphone yang mereknya biasa dan kapasitasnya rendah gitu ya. Nah, ini bisa digunakan dengan melalui SMS. Mereka akan diberikan edukasi seperti itu, informasi kesehatan yang memang sesuai dengan kebutuhan peningkatan derajat kesehatan yang memang di kelompok itu butuhkan. Yang tadinya nggak pernah dapat akses informasi kesehatan yang cukup dan tepat, dengan adanya ini terbukti mampu gitu loh meningkatkan bagaimana kualitas pengetahuan dari masyarakat yang daerahnya memang susah untuk dijangkau. Kemudian juga ada beberapa kontrol pasien yang memang mungkin masih masuk dalam fase kritis dan mungkin fase dalam rehabilitatif. Nah, ini sangat mudah dikontrol gitu dengan adanya penerapan berbasis elektronik ini. Mereka mungkin hanya bisa lewat video call atau mereka lewat aplikasi tadi melaporkan sekedar keluhan-keluhannya, dan itu bisa ditanggapi langsung oleh tenaga kesehatan gitu. Meskipun mereka tenaga kesehatan ini nggak langsung hadir di tempat daerah terpencil tersebut, daerah yang susah dijangkau tersebut, tapi dengan keluhan-keluhan yang mereka sampaikan, tenaga kesehatan bisa memutuskan mereka harus benar-benar ketemu dan mengambil tindakan secara langsung kah, atau memang cukup memberikan advice, saran kepada kliennya, kepada pasien tersebut untuk melakukan suatu tindakan ini itu ataupun meningkatkan perawatan ini itu di rumah secara mandiri. Nah, ini tentunya membuktikan ya bahwa bagaimana elektronik ini sangat-sangat berdampak, sangat berimplikasi terhadap klien, dan tentunya juga fasilitas kesehatan juga berdampak ataupun berimplikasi yang besar juga. Mereka merasakan sudah menjangkau, sudah mengedukasi dengan maksimal, sudah mengontrol dengan cukup baik gitu klien-klien yang mungkin tadinya susah sekali untuk dijangkau, tapi dengan adanya bantuan elektronik ini justru ini sangat mempermudah dan mendapatkan bukti risetnya yaitu hal yang positif gitu dari penerapan berbasis elektronik ini. Nah, ini contoh dari penerapan elektronik. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa banyak mencari artikel-artikel yang mungkin sesuai tentang penerapan e-health ini, yang tentunya banyak sekali gitu ya, untuk membuka pemikiran kita, oh ternyata sudah banyak loh yang menerapkan e-health ini dan dampaknya, implikasinya untuk klien ataupun vaskes luar biasa besarnya seperti itu ya. Oke teman-teman, baik demikian materi tren teknologi e-health kita pada hari ini. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami dengan mudah materi tentang tren teknologi e-health ini. Sampai bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya, mungkin di mata kuliah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Anda semua.